Halo semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Devina Lita. Apa kabar semuanya? Sehat selalu kan? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya Allah. By the way, sorry banget baru upload konten. Dan semoga kalian bisa selalu bersabar ya nungguin konten-konten aku. And hari ini aku mau bikin Quran journaling, tetap dengan pembahasan Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi itu kan ada beberapa kisah, di antaranya ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kisah pemilik dua kebun, dan juga kisah Zulkarnain. Dan kali ini kita bakal bahas tentang kisah Zulkarnain. Nah, sebenarnya kisah Zulkarnain ini dimulai dari ayat 83 sampai ayat 99. Dalam ayat-ayat ini Allah tuh menceritakan bagaimana perjalanan Zulkarnain menuju tempat tenggelamnya matahari, kemudian tempat terbitnya matahari, yang dimana di sana beliau bertemu dengan suatu kaum dan beliau menolong mereka. Dan yang terakhir, Zulkarnain pergi ke antara dua gunung, yang dimana di situ juga ada suatu kaum yang mendapat gangguan dari dua suku bernama Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian mereka itu membuat suatu deals atau kesepakatan dengan Zulkarnain, dan mereka itu berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Nah, di sini mereka itu ingin meminta bantuan Zulkarnain dengan cara memberinya imbalan kalau Zulkarnain ini membantu mereka. Tapi lihatlah jawaban Zulkarnain pada ayat berikutnya. Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu." Dari sini kita diajarkan bagaimana sikap kita ketika menolong seseorang, yakni dengan ikhlas dan hanya mengharap imbalan semata-mata dari Allah saja. Seringkali kita tuh bilang, "Aku ikhlas kok nolong dia," tapi tahu nggak? Ikhlas itu tidak pernah diucapkan. Selama kita mengakui kalau kita itu ikhlas, artinya kita belum benar-benar ikhlas. Pernah nggak sih kita nolong orang semata-mata ya karena pengen nolong aja gitu? Mungkin karena dia itu adalah keluarga kita, teman dekat kita, atau sahabat kita, sehingga yang di dalam pikiran kita tuh cuma ya udah, aku cuma pengen nolong dia gitu, gak ada pikiran lain. Itu awal kita bisa dibilang ikhlas. Tapi kita diuji ketika keadaan berbalik dan kita yang butuh pertolongan. Ikhlas itu kan ada di 3 tempat ya, sebelum kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, dan ketika kita sudah melakukan sesuatu. Mungkin memang ketika kita melakukan kebaikan, kita memang benar-benar ikhlas. Tapi coba lihat setelahnya, setelah kita melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dan ketika kita membutuhkan pertolongan, apakah orang yang kita tolong sebelumnya itu ada untuk kita atau tidak? Karena seringkali ketika kita sudah menolong orang lain, dan orang itu tidak ada ketika kita membutuhkan pertolongan, kita merasa menyesal gitu pernah menolong mereka di waktu silam. Dan terbesit gitu di dalam hati kita, mereka tuh gak bisa berterima kasih banget, dulu udah aku tolongin, tapi kenapa sih mereka tuh gak nolong aku sekarang? Aku loh selalu ada buat dia, kok dia gak ada buat aku? Nah, narasi-narasi seperti inilah yang merusak kemurnian atau keikhlasan kita dalam menolong. So guys, cukuplah Allah sebagai pembalas segala amal dan kebaikan kita. Gak perlu kita mengharap balasan kebaikan dari orang lain. Gak perlu kita mengharap kepada manusia yang gak pasti itu loh. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya kurang. Dan kalau kita mengharap sama manusia, kita justru akan menyakiti diri kita sendiri dengan harapan-harapan dan ekspektasi yang kita ciptakan. Dan percaya deh, imbalan yang datangnya dari sisi Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih indah, dan jauh lebih spesial daripada imbalan dari tangan manusia. Jadi jangan pernah ragu buat nolong orang lain hanya karena kita takut tidak diperlakukan dengan sama. Karena di sisi Allah, kebaikan kita tidak pernah sia-sia. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat." Seriously guys, pertolongan Allah itu akan jauh kita butuhkan saat di akhirat nanti.
Karena kalau masih di dunia, kita tuh masih punya keluarga, kita masih punya teman, kita punya sahabat buat nolong kita. Tapi saat di akhirat nanti, mereka akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan yang kita harapkan, ya cuma pertolongan Allah aja. Jadi sejatinya ketika kita menolong orang lain, itu adalah sebuah ikhtiar untuk kita menolong diri kita nanti di akhirat. So guys, be kind. Jadilah baik, walau tidak diperlakukan dengan baik. Segitu dulu buat video kali ini, semoga ada hikmah yang bisa dipetik dan pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga kalian suka, see you on my next video and bye. Assalamualaikum.